Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Hari ini kita berangkat dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 tentang Yesus mengusir setan dari seorang yang ada di Gerasa, ya. Suatu karya Tuhan yang sangat besar, mengusir roh jahat dari orang Gerasa, suatu hal yang memberikan kepada kita atau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan setelah menaklukkan alam, menaklukkan angin badai dan taufan, dia kemudian menaklukkan setan, menaklukkan roh-roh jahat yang berkeliaran di alam liar, ya. Dan ini suatu karya yang sungguh luar biasa yang mengikat seorang. Dan itu bukan hanya satu saja, tetapi dikatakan bahwa mereka namanya legion. Mereka banyak roh jahat yang ada di sekitaran dan menguasai orang-orang yang sungguh tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan ini kepada kita sekalian, Yesus dengan mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini yang hidup di tempat yang jauh dari pemukiman. Dia dianggap sebagai tidak waras lagi. Tapi di sana juga ada hal yang menarik untuk kita lihat, bahwa ada komunikasi, ada dialog antara roh jahat itu dengan Yesus. Roh jahat mengenal siapa Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang itu. Tapi roh jahat ini meminta untuk tidak pergi dari tempat itu, melainkan masuk kepada babi-babi. Dan Yesus mengabulkan permohonan mereka ini. Dan roh-roh jahat ini pergi kepada babi-babi yang jumlahnya 2000-an ekor, hingga masuk ke dalam jurang dan mati lemas. Saudara, orang yang tadinya sudah waras setelah diusir roh jahat oleh Yesus, sungguh meminta untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus justru meminta orang ini untuk kembali ke kampung dan memberitakan betapa Tuhan mengasihani dia. Saudara, Tuhan mengasihani ketika roh jahat itu sudah keluar dari dalam tubuh, ketika roh jahat itu sudah pergi. Dan tindakan Yesus yang mengusir roh jahat itu mau mengatakan betapa Allah mengasihani jiwa-jiwa manusia supaya tidak dikuasai oleh roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat tetap berkeliaran di sekitar kita. Kita perlu waspada terhadap roh-roh jahat ini. Mewaspadai supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan atau dikuasai oleh roh-roh jahat ini, menjadi satu langkah yang penting bagi kita umat Kristiani. Senantiasa waspada supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan atau jangan dikuasai oleh roh-roh jahat. Karena memang mereka banyak dan di mana-mana. Bahkan hidup di alam liar yang ketika kita lengah, maka kita akan terseret ke dalamnya. Kita mohon semoga roh Tuhan membimbing dan menyertai kita, memberikan kekuatan dalam hati kita, menguatkan iman kita agar kita tidak jatuh, tidak dikuasai dan juga kita tidak dipimpin oleh roh jahat, melainkan kita dipimpin oleh roh Tuhan sendiri. Kita tidak dirasuki oleh roh jahat, melainkan dirasuki oleh roh Tuhan sendiri. Mari kita mohon doa, semoga Tuhan membuka mata hati kita untuk senantiasa waspada terhadap pengaruh roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam keadaan kami apapun saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami betapa Engkau mengasihani kami. Kami juga mohon kepadamu semoga Engkau tetap mengaruniakan kami roh kudus-Mu, menguasai dan merasuki kami dengan kuasa roh ilahi-Mu, agar perjalanan hidup kami sungguh-sungguh dipimpin oleh kasih-Mu. Kasihanilah kami senantiasa dan usirlah roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami, yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kami, sehingga kami sungguh
hidup di dalam kasih kepadamu dan juga kasih kepada sesama kami. Kami ingat juga akan saudara-saudari kami yang masih dikuasai oleh roh-roh jahat. Semoga Engkau mengusir kuasa kegelapan itu keluar dari hati manusia, setiap hati yang ingin untuk mengasihani Engkau. Berkatilah juga saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya oleh karena sakit penyakit. Semoga mereka memperoleh kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, semoga Engkau memberikan penghiburan. Dan bagi mereka yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan dan kehidupan ini, pergumulan dan masalah-masalah yang mereka alami, Tuhan Engkau kuatkan mereka agar hati mereka tenang dan tetap percaya kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau keseturunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel ini dan juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memasukkan wujud-wujud doa, silakan menuliskan di kolom komentar. Saya bantu dalam doa dan dapat memberikan juga catatan-catatan dan apresiasi juga di dalam kolom komentar di channel ini. Dan saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.